Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas pada mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen Ibu Lady Diana Warpindiastuti, SPMM, dengan presentasi yang berjudul Analisis Brand Awareness pada merek Pepsodent. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama ada Agin Fahrizal, yang kedua ada Firman, yang ketiga ada Leza Sulistiana, yang keempat ada Melisa Atika Sasaki Dewi, yang kelima ada saya sendiri, Mela Nurul Safitri, dan yang terakhir ada Muhammad Zaki Al-Sahbani. Yang pertama ada tujuan, penelitian, dan rumusan masalah dari tugas yang sudah kami buat. Sesuai dengan judulnya, yaitu analisis brand awareness pada merek Pepsodent. Rumusan masalah dari tugas yang sudah kami buat adalah bagaimana brand awareness merek Pepsodent di kalangan masyarakat dan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui brand awareness merek Pepsodent di kalangan masyarakat. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Zaki. Silakan Zaki. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi perusahaan yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam peningkatan volume penjualan bagi perusahaan yang berkaitan dengan kualitas produk dan strategi pemasaran. Yang kedua, manfaat penelitian bagi penelitian lain yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi menambah wawasan, pengetahuan, dan tambahan informasi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya ada metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Leza Sulistiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian dari makalah ini, dari riset ini adalah analisis riset dengan sumber data primernya masyarakat dan sumber data sekundernya adalah buku dan jurnal. Dengan pengumpulan datanya melalui pengisian kuesioner dengan Google Form yang akan disebar linknya. Dengan pendekatan deskriptif, kualitatif, dan analisa data, yaitu analisa deskriptif dengan menabulasikan data dan hasilnya akan dihasilkan dengan persentase dari riset tersebut. Selanjutnya hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Melisa. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Di dalam brand awareness terdapat 4 poin. Yang pertama adalah top of mind. Dari pertanyaan kuesioner, sebutkan merek pasta gigi yang Anda ketahui, terdapat 100 orang responden. Terdapat jumlah yang menyebutkan merek pertama kali, yaitu Pepsodent, sebanyak 56 orang atau 56%. Sedangkan merek lain sebanyak 44 orang atau 44%. Hal ini menjadikan merek Pepsodent sebagai merek pertama yang mereka ingat. Selanjutnya, yang kedua ada brand recall. Dari pertanyaan kuesioner, sebutkan merek pasta gigi yang Anda ketahui selain yang Anda sebutkan di atas. Hasil penelitian menunjukkan merek Close Up mempunyai tingkat paling tinggi, yaitu sebanyak 37 orang atau 37%. Sedangkan urutan keduanya adalah Ciptadent dengan sebanyak 21 orang atau 21%. Urutan ketiganya yaitu Pepsodent sebanyak 6 orang atau 6%. Dan sisanya menyebutkan merek lain sebanyak 42%. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Firman. Poin selanjutnya yaitu poin ketiga, ada brand recognition. Dari pertanyaan kuesioner, jika Anda melihat kemasan pasta gigi berwarna merah putih dengan slogan senyum mengubah segalanya, merek apa yang Anda pikirkan? Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah responden yang mengingat tentang ciri-ciri kemasan Pepsodent dan sebuah slogan merek Pepsodent sebanyak 98 orang atau 98%.
Sedangkan sisanya yang berjumlah 2 orang menyebutkan merek Ciptaden dan merek Close Up. Poin selanjutnya ada brand unaware. Dari hasil pertanyaan kuesioner mengenai beberapa varian dan merek Pepsodent, maka hasil dari 100 orang responden ada 8 orang yang tidak mengetahui ciri serta varian Pepsodent. Selanjutnya, kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh Agin. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Jika dilihat dari hasil riset yang telah dilakukan 100 orang responden, untuk indikator top of mind terdapat jumlah yang menyebutkan merek pertama kali yaitu Pepsodent sebanyak 56 orang, dan sisanya memilih pasta gigi merek lain. Yang kedua, yaitu hasil penelitian brand recall responden yang kembali menyebutkan merek pasta gigi Pepsodent hanya 6 orang. Penelitian dalam brand recognition menunjukkan bahwa jumlah responden yang mengingat tentang ciri-ciri kemasan Pepsodent dan sebuah slogan merek Pepsodent sebanyak 98 orang, dan sisa 2 orang hanya mengetahui merek Ciptaden dan Close Up. Untuk brand unaware, yaitu orang tidak mengetahui Pepsodent berdasarkan ciri varian yang disebutkan adalah sebanyak 8 orang. Saran, Pepsodent sebagai salah satu merek pasta gigi tertua di Indonesia perlu mempertahankan kualitas dan citra produknya agar tidak dikalahkan dengan merek-merek baru. Pepsodent perlu melakukan inovasi-inovasi yang kreatif agar dapat bersaing dengan merek lain dan mempertahankan reputasinya sebagai merek pasta gigi paling terkenal di Indonesia. Pepsodent juga perlu melakukan teknik-teknik pemasaran yang kreatif agar dapat menarik pelanggan yang tidak familiar dengan nama merek ataupun slogan dari Pepsodent. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.